Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisi as-sarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa in asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabala. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabala. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat, sehingga dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan beristimaknya kita di sini senantiasa sebagai bukti realisasi daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai nanti akhir zaman, fal insyaallah termasuk kita. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, kesabaran di dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seperti biasanya kita lanjutkan kajian kita sesuai dengan kitab yang kita pergunakan, tetapi untuk malam ini saya ingin menyampaikan tema yang berbeda dengan biasanya, karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, kedatangan bulan Ramadan
semestinya sebagai seorang muslim, orang-orang yang senantiasa mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mensikapi bulan Ramadan tentunya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Untuk itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hari ini hari ke-21 nggih, bulan Sya'ban. Berarti kurang lebih sekitar 9 hari lagi nanti kita sudah akan melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga kita bisa melaksanakan siam Ramadan dengan penuh ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk itu penting bagi kita sebagai seorang mukmin perlu untuk mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Persiapan apa saja yang perlu kita perlukan? Ya, paling tidak yang pertama adalah persiapan iman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit kaum muslimin yang mereka sebetulnya sudah mengetahui atau sudah memahami keistimewaan bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Bahkan kalau kita bisa mengetahui lewat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qaul-qaul perkataan ulama salaf, keistimewaan Ramadan itu sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mempunyai persiapan iman, ya Ramadan itu ya biasa-biasa saja. Sehingga dapat kita lihat mensikapi bulan Ramadan itu, ada orang yang tipenya itu ketika Ramadan datang ya sama saja bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Atau juga malah justru orang itu ketika bulan Ramadan datang itu sedih. Karena sedihnya apa? Yang biasanya itu pagi ngeteh, sarapan, makan bubur atau makan sego gudang nek gitu nggih. Tapi kan dengan adanya puasa itu menjadi terhalang, susah. Sehingga apa? Mereka ketika datangnya bulan Ramadan itu sedih ya orang, itu malah susah. Itu yang kedua. Sedangkan orang-orang yang mereka berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga mereka akan berusaha nanti menggunakan bulan-bulan di dalam bulan Ramadan itu untuk melaksanakan amal-amal ketaatan, entah itu memperbanyak ibadah, zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an. Itu adalah orang-orang yang di situ dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan itu, dia yakin bahwasanya dengan datangnya bulan Ramadan itu merupakan ladang untuk beramal. Karena apa? Memang Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan baik. Sebaliknya berbeda dengan orang-orang yang mereka biasa-biasa saja, sehingga bisa jadi mereka akan termasuk golongan orang-orang yang mereka itu celaka. Dalam satu riwayat dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakiyun abdun adraka Ramadan fangsalakha minhu falam yughfar lahu. Betul-betul akan celaka orang-orang yang dia itu berjumpa dengan Ramadan sampai Ramadan itu usai, tetapi orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, persiapan yang pertama adalah persiapan iman. Maka mari kita senantiasa menyambut bulan Ramadan itu dengan persiapan iman yang kuat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar bahwasanya man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika orang-orang yang beriman itu mempersiapkan bersungguh-sungguh dalam mensikapi bulan Ramadan, insya Allah dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan itu usai. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari nanti kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan, yang mana itu merupakan
momen bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir dengan khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a wal atas. Berapa banyak orang-orang yang mereka itu telah melakukan puasa di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Wal iyadu billah. Itu yang pertama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa mempersiapkan diri dengan persiapan iman bahwasanya itu merupakan perintah Allah dan kita akan mendapatkan keuntungan setelah nanti Ramadan meninggalkan kita. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lalu persiapan apa yang kedua? Persiapan yang kedua adalah persiapan mental. Persiapan mental untuk senang, semangat dan bergembira menyambut bulan Ramadan. Nah, ini mental atau perasaan senang ini muncul dari keyakinan dan harapan yang besar terhadap kemuliaan Ramadan. Nah, ini jadi kita mempersiapkan mental itu, kita menyambut bulan Ramadan itu ya dengan persiapan yang betul-betul khusus. Bisa diibaratkan seandainya kita mau kedatangan tamu, entah itu Pak Camat atau Pak Bupati atau bahkan nanti Pak Gubernur, seandainya mau singgah ke tempat kita, ya paling tidak kita juga mempersiapkan kedatangan penggede kok orang persiapkan, ya istilahnya nanti tidak kecewa. Nah, begitu juga kita menjadikan bulan Ramadan itu adalah tamu istimewa. Mengapa bergembira? Sebagaimana contoh tadi, jika ada kabar akan datang pejabat di rumah kita, maka pasti kita akan bergembira sukaria dan senang karena ada kehormatan dan kemuliaan. Mesti kita melakukan persiapan yang matang. Begitu juga dengan datangnya Ramadan. Segala janji dan kemuliaannya pasti orang beriman merasa bergembira. Sebab ini merupakan momentum yang luar biasa, memberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan banyak keberkahan, kemuliaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya di bulan Ramadan itu salah satu momen yang memang luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan bagaimana dia tidak bergembira. Seorang mukmin diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga. Nah, lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah." Ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertutupnya pintu-pintu neraka. Nah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Bagaimana mungkin seorang mukmin yang berakal tidak bergembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu? Dari sisi manakah suatu waktu menyamai waktu ini? Nah, itu waktu Ramadan. Itu dalam kitab Lataiful Ma'arif menurut perkataan Imam Hambali rahimahullah menafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin." Ketika bulan Ramadan datang, yaitu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis sayatin, dan setan-setan ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ternyata meskipun setan-setan dibelenggu, kemaksiatan kira-kira masih ada tidak? Masih ada nggih, masih ada. Nah, kenapa? Nek itu ada seorang ulama mengatakan itu sing dicencang, sing dikerangkeng itu setan sing gede-gede. Sing bantrongane setan. Gembong-gembongnya setan itu betul-betul diikat di kerangkeng, tapi setan-setan kecil itu masih banyak berkeliaran di sekitar. Sehingga apa ya, kebohongan itu terkadang masih dapat kita jumpai meskipun itu di bulan Ramadan. Bahkan itu momen
yang sangat luar biasa terkhusus para pedagang itu nggih. Nah, pedagang baju, pedagang kain, sarung. Nah, ketika mengiklankan barang dagangannya, piye carane ben payu, ben ketok apik, itu akhirnya menghalalkan berbagai macam cara. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dengan penjelasan Ibnu Rajab ini maka pantas dan wajib bagi orang beriman bergembira dengan datangnya Ramadan. Gembira dengan semangat ini berbeda ketika seseorang itu nyambut Ramadan aras-arasen, mungkin ketika mau beribadah itu ya aras-arasen. Betul. Makanya persiapan iman itu penting. Gembira, bergairah untuk menyambut, mempersiapkan segala bentuk rencana, bahkan sudah mempunyai planning, Pak. Nek tahun wingi umpamane sing yang sering kita kalau saya dengan anak-anak keluarga nggih, kalau kemarin itu 1 kali hatam, jadi saya memberikan anak-anak itu reward, Pak, sebesar Rp50.000 ketika 1 kali hatam Rp50.000. Nah, jadi untuk memotivasi itu boleh. Nah, kira-kira jamaah sini berapa kali Pak Ramadan? Pak Sukarno 5 kali bisa Pak ya? Hatam. Nah, ini memang berat ya. Ya paling tidak ya minimal sekali ya Pak ya. Minimal sekali. Ya, 3 kali itu berarti 10 hari 1 kali. Kalau kita melihat Imam Syafi'i awake dhewe gelagapan Pak. Imam Syafi'i rahimahullah itu piyambakipun menika kalau bisa menghatamkan selama bulan Ramadan itu berapa kali? 60 kali, Pak. Boleh maca piye ngono. Insyaallah. 60 kali dia itu bisa menghatamkan bacaan Al-Qur'an selama bulan Ramadan. Nah, itu. Tapi memang berat, Pak. Jadi mari kita berusaha karena memang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Momen Ramadan itu memang luar biasa. Nah, sehingga sudah mempunyai semacam apa ya? Program sedekah sekian, maca Quran sekian, paling mboten ya nek sing paling gampil awake dhewe nindakake niku nek iso terawehe ora bolong. Niku paling mboten niku nggih Pak nggih, traweh ora bolong. Niku nggih abot nek wong nindakake traweh meneh ya di awal-awal itu awake dhewe semangat Pak mungkin. 10 hari pertama itu mungkin godaannya belum seberapa, tapi nanti mulai 10 hari kedua itu wis mulai kerasa. Makanya tidak sedikit hampir di mana-mana tempat ini ketika saya dulu mendapatkan jatah kultum tarawih itu 10 hari pertama itu rata-rata kebak. Mereka kebak betul Pak Yusuf. Kebak nggih. Tapi mungkin 10 hari kedua niku kira-kira sampai maju apa mundur, Pak? Saya maju nggih Pak nggih. Hampir rata-rata seperti itu, Pak. Jarang yang istilahnya apa ya? Stabil awal sampai nanti di akhir itu full dia. Gamping niku nggih Pak, mbludak Pak. Terkadang mboten hamot. Nggih niku mungkin 10 hari kedua niku wis rada kendo. Nah, ada yang istilahkan ibaratnya napa nggih? Bisa diibaratkan seperti pertandingan sepak bola. Nah, pertandingan sepak bola itu ketika 45 pertama itu isih rasa, mlayune isih banter. Nah, ketika nanti sudah babak kedua itu ya ana sing wis kesel itu lumrah dan godaannya juga semakin berat. Maksudnya apa? Konsentrasi ibadah itu ketika di awal itu belum mikir ke nggo badan, urung mikir ke nggo ngeki fitrah. Nah, engko nek wis mulai 20 hari itu wis ya make kenjoh meneh. Wah, butuh orang kecukup. Nah, mengganggu konsentrasi ibadah. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi persiapan datangnya bulan Ramadan itu memang betul-betul harus kita persiapkan sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu tadi kita kesabaran.
Karena memang ketika melaksanakan ketaatan itu nek ora sabar itu nggih rekoso dan berat, itu berat. Nah, itu persiapan yang keduanya. Lalu persiapan yang ketiga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, persiapan ilmu, Pak. Ini meskipun kita mungkin sudah berulang kali ya, seusia Pak Yusuf mungkin sudah 40 kali bertemu dengan bulan Ramadan ya Pak ya. Kalau seandainya dulu usia 20 tahun itu sudah rutin puasa, sekarang 60 itu kan sudah 40 tahun berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu kita sudah terbiasa. Tetapi perlu juga kita untuk merefresh, mengingat kembali ilmu-ilmu yang berurusan yang mengatur tentang kaidah-kaidah berpuasa. Karena apa? Itu akan menumbuhkan semangat yang baik ketika nanti sudah memasuki bulan Ramadan. Meskipun sudah bertahun-tahun atau berkali-kali kita melaksanakan puasa Ramadan dan mungkin sudah hafal dengan pengalaman sebelumnya, namun tetap wajib untuk mempelajari kembali entah itu rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, sunah-sunah puasa, dan amal-amal yang terkait dengan bulan Ramadan. Bahkan kemarin di kajian kita itu sudah 3 kali pertemuan, yang biasanya itu setiap pagi itu saya menyampaikan kajian tafsir Ibnu Katsir. Selama 3 pekan itu kemarin saya menyampaikan bab tentang puasa. Yang pertama adalah yaitu rukun puasa, terus syarat-syarat puasa, terus yang kemarin itu adalah sunah-sunah puasa. Nah, terus insya Allah besok Jumat yang terakhir itu kami menyampaikan yaitu kafarat tentang puasa. Karena memang di situ ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan kepada jamaah. Tujuannya apa? Kita mengetahui itu. Tujuan adalah agar Ramadan tahun ini bisa lebih baik dengan Ramadan tahun-tahun yang sebelumnya. Karena belum tentu tahun depan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, siapa yang dapat menjamin? Kita tidak tahu. Tetapi harapan kita, Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Nah, atau juga kita boleh memotivasi, seandainya ini Ramadan yang terakhir bagi kita, ya kita harus berusaha semaksimalkan mungkin. Nah, amalan-amalan apa yang dapat kita lakukan, dengan harapan supaya nanti ketika di yaumil qiyamah itu nanti kita tidak menyesal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa menyesal? Bahkan dalam Al-Quran itu diantara nama lain dari hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, yaitu hari penyesalan. Ternyata ditafsirkan ulama, yang menyesal itu bukan hanya orang-orang yang tidak beriman, bahkan orang-orang yang beriman pun menyesal. Menyesalnya apa? Disebutkan dalam surat Al-Fajr yang ke-23 sampai 24 itu, wa jaa yauma idzin bi jahannama yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qadamtu li hayati. Nah, itu gambaran orang-orang yang beriman itu ketika mereka di hari kiamat itu mereka menyesal, ingin seandainya dulu di selama hidupnya itu dia lebih banyak lagi amal-amal yang dia kerjakan. Nah, dia menyesalnya seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Lebih menyesal lagi. Bahkan dalam satu riwayat itu sampai-sampai penduduk neraka itu menyampaikan kepada malaikat Malik, yaitu ingin dimatikan saja karena sudah tidak kuat merasakan siksaan neraka itu. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, supaya kita tidak menyesal nanti di hari kiamat, maka saya berwasiat wabil khusus pada pribadi saya dan pada ikhwah sekalian, mari kita sekali lagi bersama-sama memaksimalkan Ramadan ini dengan baik. Nah, salah satunya apa ya? Dengan bekal ilmu, maka ibadah akan semakin berkualitas dan meningkat secara kuantitas. Jadi dengan ilmu yang kita miliki, dengan ilmu yang kita persiapan, apa yang menjadi syarat-syarat puasa, rukun puasa, bahkan sunah-sunah puasa, itu perlu kita
dipelajari ulang untuk merefresh dan akan menjadi motivasi bagi kita. Itu yang ketiga. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lalu persiapan yang keempat adalah itu persiapan materi, Pak. Nah, ini kira-kira nek poso niku nek awake dhewe jatah batihe niku tambah akeh napa tambah sithik, Pak? Pak Kaji tambah akeh napa tambah sithik, Pak? Tambah akeh ya. Mesti niku biasane niku nek ora poso iki ya ora gawe kolak. Giran gawe poso niku ya rakitan kolak telo napa telolung niku ya mesti gawe kok. Wis enek teh manis, seneng es teh manis, terus kolak, dawet, itu baru minumnya, belum nanti lauk pauknya. Nah, itu. Ternyata ya persiapan materi itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi, materi itu bukan hanya untuk sekedar untuk kebutuhan makan ataupun minum ini. Jadi materi ini untuk dipersiapkan yaitu yang bisa menopang ibadah kita. Di antaranya adalah memperbanyak sedekah. Nah ini. Karena apa jamaah rahimani wa rahimakumullah? Keistimewaan sedekah ini luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita itu dalam satu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Nah, ketika Jibril alaihissalam bertemu dengannya, Jibril menemuinya setiap malam Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Quran. Nah, ini Rasulullah, malaikat Jibril itu menyimak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia itu membaca Al-Quran. Maknanya kenapa Rasulullah tidak bisa membaca? Karena ini menyimak dengan artian untuk apa ya? Nyimak itu bukan berarti Rasulullah membaca, gitu. Karena Rasulullah adalah ummi, dia tidak bisa membaca. Jadi menghafal Rasulullah itu. Nah, menyimak bacaan Al-Qur'annya. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi daripada angin yang berhembus. Nah itu. Jadi memang bulan Ramadan itu adalah memang ladang untuk beramal, terkhusus ketika kita mampu untuk memberikan iftar bagi kaum muslimin. Nah ini. Bagi kaum muslimin. Bahkan ketika seseorang itu memberi buka seorang muslim, dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang diberi buka puasa tanpa mengurangi pahala yang kita berikan buka itu tadi. Itu adalah keistimewaan bulan Ramadan. Jadi untuk persiapan yang keempat yaitu persiapan materi, dalam artian materi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tetapi diantaranya adalah dengan memperbanyak sedekah dan yang lainnya. Itu persiapan yang keempat. Lalu persiapan yang terakhir adalah persiapan yang kelima, yaitu kesehatan fisik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesehatan itu penting bagi kita, karena ya tentunya akan merugi ketika di bulan Ramadan qadarullah memang seseorang itu diuji sakit, ya mau tidak mau dia harus ikhlas. Tapi ketika kita bisa menjaga kesehatan kita dan kita bisa memanfaatkan kesehatan itu untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Namun ketika seseorang itu menderita sakit, maka puasa menahan lapar haus tidak kuat, sholat lail juga tidak mampu, membaca Al-Quran tidak maksimal, dan ibadah-ibadah yang lain juga tidak bisa dilakukan dengan baik.
termasuk ya tidak bisa berdakwah dan silaturahim lah. Terkhusus saya sendiri saya merasakan setelah divonis November kemarin itu delalah sudah terkena gula, dan sampai saat ini saya itu masih menggunakan insulin. Memang tahun ini saya memang niat tidak keluar untuk kultum tarawih, Pak. Jadi sudah lebih dari 10 masjid yang datang ke rumah itu, kami mohon maaf untuk tahun ini saya tidak bisa kultum tarawih, Pak. Jadi memang saya niat ya untuk mengantisipasi kesehatan itu tadi, karena sudah harus check up spesialis jantung dan spesialis penyakit dalam. Di samping itu yaitu dengan penyakit dalam terindikasi gula, itu yang mau tidak mau setiap mau makan itu harus disuntik 18 unit, Pak. Jadi mulai November sampai sekarang itu kan saya pakai itu, Pak, insulin. Nah, ya. Insulin ya. Tapi kesehatannya tetap Pak ya. Untuk fisik berbeda ya. Nah, saya merasakan rada beda, Pak. Agak sedih itu. Sing genah itu gampang lelah, Pak. Gampang lelah. Makanya saya khawatir ya semuanya itu adalah takdir ya. Ketika nanti harus dipanggil dalam keadaan berdakwah ya ikhlas. Ya, tapi ya menjaga itu juga perlu. Karena kemarin itu ada temen itu, Pak ya. Ada temen itu kemarin di hari Jumat itu, mungkin Mas Datu juga tahu, Mas Dul. Itu ada seorang temen itu ketika dia mau melaksanakan sholat Jumat, itu qadarullah dia dipanggil oleh Allah ketika itu dalam keadaan sujud sholat tahiyatul masjid. Itu juga ada. Ada lagi yang kemarin sebelum itu di daerah mana nih? Luar Jawa kayaknya. Itu dia selesai berkumandang adzan. Itu nggih, mirip nggih. Itu juga viral ya. Dia selesai mengumandangkan adzan itu geblak terus innalillahi. Ya, tapi memang kesehatan itu luar biasa, makanya kita syukuri. Bersyukurlah yang belum terdeteksi penyakitnya, dan harapannya tidak ada penyakit, Pak. Tapi kalau yang sudah terdeteksi ya berhati-hati itu perlu. Nah, seperti saya juga ikhtiar, saya itu setiap bulan harus cek, yaitu spesialis penyakit jantung sama spesialis penyakit dalam. Ya kita jalani, kita nikmati dan kita syukuri. Yang dengan salah satu di antaranya itu saya sendiri mengantisipasinya selama Ramadan tahun ini saya izin dulu, Pak. Jadi memang tidak keluar untuk kultum dan ngimami tarawih. Terkadang wis kon ngimami kultum itu nek ora tenagane apa fit betul, gampang menggeh-menggeh. Dan saya memang gampang menggeh-menggeh. Ketika ngimami 11 rakaat itu tarawih itu nek ora kulino ngimami ya tetap saya, apalagi setiap malam harus keluar. Nah, jadi sekali lagi ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kesehatan itu penting. Jadi mari ya kita jaga kesehatan kita. Mudah-mudahan nanti setelah kita berjumpa dengan Ramadan, Allah memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan itu dengan baik. Jadi jamaah rahimani warahmatullah, itu kelima hal yang perlu kita persiapkan di dalam persiapan berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, keimanan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.